Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tristan. Pagi ini kami berada di SMK Pelita Ciampea 2. Kita akan lihat kompetensi unggul apa saja yang dikembangkan oleh SMK Pelita 2 Ciampea. Di sini mereka mengembangkan perhotelan, butik, TKJ, dan UPW. Kita akan lihat bagaimana kompetensi yang ada ini dikembangkan. Ini lab Pronopis dari perhotelan SMK Pelita 2 Ciampea. Ditata sesuai dengan kondisi yang ada di industri perhotelan. Harapannya sih pengen tetap muka. Kenapa? Karena kalau offline gitu, kalau online belajarnya susah untuk dipahami gitu. Iya. Materinya? Iya susah untuk dipahami. Kalau peralatan di sekolah Lengkap sih. lengkap. Iya. Ada yang kira-kira yang mau sampaikan nggak supaya ada perbaikan di sekolah? Enggak sih, karena waktu itu udah baik. Sudah. Udah. Dapat. Karena udah dapat baru ya. Iya udah baik. Ini berapa lama di sini? Baru 1 bulan juga belum 2 minggu. 2 minggu. Iya. Apa kesannya sekarang belajar di PKL? Menyenangkan sih, banyak pembelajaran baru. Yang tidak ditemukan di Iya di sekolah. sekolah. Setelah PKL kan tetap muka nih dengan banyak orang, dengan apa kesannya? Ya, tadinya kan udah nggak pernah tatap muka gitu ya sama orang. Jadi kayak gimana ya? Grogi. Iya jadi grogi gitu. Misalnya kalau ketemu orang. Ini baru pertama kali. Iya baru pertama kali. Laboratorium Tata Busana yang dimiliki oleh SMK Pelita Ciampea 2. Kebetulan anak-anak kita ini sedang masuk pada sesi 2 dan protokol kesehatan yang tetap dilakukan dijalankan di SMK Pelita 2 adalah mengembangkan pembelajaran tatap muka. Seluruh siswa di SMK Pelita sudah divaksin dan siap melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tatap muka ini khusus untuk industri ya, untuk tata usaha ini seperti apa? Kalau saya kok misalkan karena sekarang lagi pandemi gini ya Pak ya, karena kan kalau misalnya SMK ini susah untuk kalau dalam pandemi ini kan susah anak kalau misalkan secara online, apalagi tata busana bikin praktek seperti ini. Paling saya kasih materi secara e-learning kita online, kemudian untuk prakteknya kita langsung untuk luring, iya langsung karena kelas 11 mereka banyak, karena kelas 10 kan basic Pak gitu, jadi kelas 11 itu mereka juga masih meraba gitu. Jadi dengan adanya mereka luring ini paling seminggu sekali sih Pak. Kita luringnya itu hanya seminggu sekali dan itu pun dibatas paling 2 jam saja satu hari gitu. Untuk produksi mereka apakah memproduksi seragam yang dipakai oleh SMK Ya. atau menerima pesanan dari luar juga? Kita memproduksi seragam yang dipakai di SMK, terutama baju jurusan. Karena kebetulan mereka juga membuat baju jurusan sendiri Pak. Gitu, buat baju sendiri dan mereka gunakan juga sendiri. Nah, selama masa pandemik ini untuk kerja praktek mereka kan? Oh, PKL-nya sudah dilakukan waktu anak kelas 12 yang kemarin.
Alhamdulillah ada beberapa industri menerima kami, cuman ada satu industri yang harus antigen dulu Pak. Gitu, tapi alhamdulillah anak-anak semuanya dalam sehat sampai selesai. Ya. Seperti itu. Oke sahabat, lab ini adalah standarnya industri dan anak-anak kita di SMK Ciampea, Pelita Ciampea 2 sudah melakukan produksi, membuat sendiri pakaian seragam mereka, bahkan membuat seragam untuk jurusan-jurusan yang lain. Nah, kebetulan di sini ada siswi yang sedang membuat pola. Ya, kita akan tanya-tanya sedikit. Bunga, selama masa pandemik, Ya, bagaimana kamu belajar? lewat daring, kalau enggak praktek Pak. Nah, kalau daring apa saja yang disampaikan? Banyak kayak Pembuatan pola. pola. Kendala apa yang kamu alami selama masa pandemik? Kendalanya paling kuota, jaringan internet juga lumayan kadang buruk jaringannya. Jadi tugas kadang nggak kekirim. Kalau kendala jaringan itu biasanya kamu ngatasinya seperti apa? Biasanya pakai wifi tetangga ada, dia jaringannya wifi-nya bagus. Jadi paling kita ikut Minta wifi. ya? Boleh ya? Boleh. Oh, oke. Ya, ini kendala yang umum terjadi di seluruh sekolah kita. Siswa-siswi SMK khususnya di pedesaan mengalami kendala yang sama. Jaringan internet, kuota yang terbatas. Ini yang selalu menjadi hambatan di dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Mari terus dukung pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Jadi yang dibutuhkan adalah penguasaan bahasa. Minimal kalian harus menguasai satu bahasa asing, ya, bukan asing di Sunda. Asing di Sunda mah Jawa, gitu ya. Bahasa asingnya misalnya mau kuasai bahasa Arab silakan, mau kuasai bahasa Cina silakan, mau kuasai bahasa Korea silakan. Yang suka Korea suka nonton Koreanya. Yang suka bahasa Inggris silahkan bahasa Inggris. Nah, ini penting supaya kalian tahu bagaimana menjelaskan kemampuan diri kalian keluar. Ya, karena kalau di dunia kerja itu kita tidak dilihat dari mana kamu berasal, ya, dari desa mana kamu berasal, kan tidak. Jadi yang dipentingkan apa? Yang dilihat apa? Apa yang bisa kita lakukan, ya. Nah, untuk orang tahu bagaimana apa yang bisa kita lakukan, kita harus komunikasi. Komunikasinya kalau kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, komunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kerjanya untuk perusahaan-perusahaan asing, kita harus menguasai satu bahasa minimal, ya. Karena bahasa itu jendela untuk menguasai dunia. Lab UPW atau Usaha Perjalanan Wisata dari SMK Ciampea 2. Kita melihat di sini bagaimana anak-anak dilatih untuk mengelola perjalanan wisata. Kebetulan ada Bu Mira. Bu Mira ini adalah kaprodi dari perjalanan wisata atau UPW, dan Bu Dila. Bu Mira, pembelajaran daring ini kan sudah dilakukan cukup lama, ya. Nah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam pembelajaran daring selama ini? Untuk daring memang jujur saja ya sebagian siswa, karena memang letak geografis siswa kami juga kadang-kadang jauh, mereka terkendala, bahkan ada yang paling parahnya tidak punya gadget. Jadi sudah pasti masalah daring ini banyak sekali. Kalau sekolah sih memberi solusi dengan selama menjalankan protokol yang ketat diperbolehkan, karena siswa kami ini jumlahnya untuk kelas 12 25 siswa, untuk kelas 11-nya ada 20 siswa dan kelas 10-nya ada 15 siswa.
Jadi tidak terlalu crowded, jadi kami bisa mengatur, alhamdulillah sejauh ini bisa mengatur dibagi per sesi. Kalau untuk siswa yang bermasalah untuk daring, jadi boleh menggunakan fasilitas di sekolah, otomatis menggunakan wifi yang ada di dalam sekolah, seperti itu. Nah, untuk internship atau magang kerja anak-anak biasanya di mana? Sekali lagi karena kendala COVID, kita dari siswa yang ada sudah berangkat PKL di kawasan Museum Fathahillah. Fathahillah? Ya, di Jakarta, tapi sifatnya daluring. Jadi kebanyakan online, hanya sesekali karena memang harus mereka laporan, bikin pemanduan langsung. Jadi mereka ada waktu di mana mereka harus luring. Ya, Itu, mereka blended ya? Ya, Blended. blended. Oke, PKL di kompetensi usaha perjalanan wisata dilakukan secara blended, daring dan luring, dan ini hampir dilakukan di semua tempat di mana anak-anak kita menjalani PKL. Bu Dila sebagai pembimbing apa? Saya kebetulan tiketing. Tiketing. Nah, di tiketing ini apa yang mereka lakukan? Untuk pelajaran di tiketing itu, siswa-siswi itu melakukan pemesanan tiket reservasi, biasanya percakapan, by phone, ataupun walk-in. Terus abis itu mereka menggunakan CRS sama GDS. GDS-nya kita pakai Galileo dari perusahaan Galileo, kalau CRS-nya dari perusahaan penerbangan airlines. Ya, ini semua penerbangan mereka bisa akses dari sini. Iya, kebetulan kita kerjasamanya sama Galileo, Pak. Jadi kita lebih ke Galileo-nya aja. Galileo, apa yang dilakukan Galileo dilakukan di sini. Iya. Asifa, selama masa pandemik ini kan pasti banyak kendala ya, termasuk internet, akses ke sekolah juga susah, kemudian banyak lagi lah. Apa kira-kira yang membuat yang paling menghambat proses pembelajaran yang dialami oleh Dila? Yang paling menghambat sih paling jaringan. Nah, kan jaringan udah disediain di sekolah, jadi kadang suka ke sekolah gitu buat ngerjain tugas atau apa gitu, menggunakan fasilitas sekolah. Kalau di rumah? Kalau di rumah kan dapat kuota dari pemerintah, mungkin itu. Nah, terkait kuota ini, kuotanya cukup atau sangat terbatas? Cukup sih. Cukup. Untuk berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Berapa 1 bulan? 1 bulan 3 atau 4, 3 sampai 4. Semua sama? Ada kendalanya di rumah? Paling kalau saya, karena rumah saya cukup jauh, jadi sinyal aja sih paling agak susah. Jadi meskipun dapat kuota tapi kendala sinyal, Iya, akses menjadi terhambat. iya agak terhambat. Nah, Tapi karena sering ke sekolah, jadi kebanyakan ngerjainnya di sekolah. lebih banyak di sekolah. Oke. Jadi hampir semua mengalami kendala yang sama pada akses sinyal internet. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia termasuk SMK Pelita 2 Ciampea. Ya, kita akan ke lab TKJ. Sahabat, ini laboratorium TKJ yang dimiliki oleh SMK Pelita 2 Ciampea. Laboratorium ini dipergunakan untuk memahami bagaimana sistem internet, bagaimana sistem pengamanan jaringan, dan bagaimana membangun sistem yang aman. Anak-anak kita di sini dengan bantuan instruktur yang ada dari perguruan tinggi dan dari industri melakukan pembelajaran secara luring, membangun kompetensi mereka agar bisa lebih bersaing ke depan. Kita lihat bagaimana mereka di sini. Ya, kita akan tanya.
Apa yang dirasa menghambat selama belajar secara daring? Suasana aja yang beda, Pak. Suasananya yang beda. Suasananya beda. Iya. Nah, bedanya gimana? Kalau di sekolah lebih enak, kalau di rumah enggak, Pak. Nggak ada teman. Iya, udah, Pak. Kalau praktek-praktek? Kalau praktek kadang-kadang ke sekolah. Oh. Kalau praktek di daring ada nggak? Ada. Nah, gimana caranya bisa memahami nggak? Ada yang susah, ada yang enggak, Pak. Ada yang susah. Iya. Enaknya gimana kalau prakteknya di sekolah? Di sekolah. Kalau di sekolah jaringannya emang ada, Pak. Jaringan Pakai selalu komputer ya. ada. Pakai komputer. Di rumah nggak ada. Internet. Oke. Internetnya kurang. Iya, jaringannya. Apalagi? Bosan juga ya. Bosan juga. Bosan, sehingga kalau bosan gimana? Ya lanjutin aja. Nah, kalau bosan ke sekolah. Teman kurang ya. Kayaknya kurang. Nah, kalau tidak paham dengan materi yang ada disampaikan oleh guru, apa yang dilakukan? Tanya teman-teman sih. Tanya teman. Oke, kita akan lihat. Kebetulan di sini ada praktek untuk pengembangan jaringan dari instruktur. Oke, ini praktek penggunaan VoIP di TKJ. Untuk praktek seperti ini, strateginya seperti apa yang dilaksanakan di sekolah? Yang pertama kita membuat job sheet, ya, job sheet dari praktikum yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah itu mereka memahami job sheetnya dan kita langsung kenalkan alat-alatnya. Seperti misalkan untuk teknologi layanan jaringan, kita membahas VoIP, Voice over Internet Protocol. Kita membutuhkan alat yang namanya IPPBX, kemudian ada IP phone-nya, dan ada jaringan internetnya, plus nanti ada handphone atau ada komputer. Nah, dari situ mereka kemudian menyeting, ya, mengkonfigurasi nomor-nomor yang nanti akan digunakan atau yang disebut dengan extension. Nah, dengan adanya peralatan seperti ini siswa cukup mudah memahami pelajaran yang nanti disampaikan oleh gurunya, karena memang tidak membayangkan lagi tapi langsung praktek secara langsung. Yang selama pandemik ini kan anak-anak hampir tidak bisa melakukan pembelajaran praktek. Nah, strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi prakteknya itu? Kita membuat simulasi menggunakan video, karena untuk praktikum ini bisa menggunakan hardware, juga bisa menggunakan software. Nah, untuk simulasinya kita gunakan software, kemudian kita direkam, dan salah satunya kita simpan di YouTube, kemudian diintegrasikan dengan e-learning yang ada di sekolah. Oke. Sehingga mereka menyimak dari sana. Paling tidak setelah mereka masuk, oh seperti ini loh pelajaran VoIP, kemudian settingnya seperti apa, jadi nggak terlalu blank begitu ketika masuk. Oke. Adik-adik, ini kan selama pandemik menggunakan pembelajaran daring dengan melihat YouTube yang disampaikan oleh guru melalui e-learning. Nah, apa kendala kalian selama pembelajaran daring, khususnya untuk melaksanakan pembelajaran praktek? Nggak ada sinyal kuotanya juga. Kuota, sinyal. Iya. Nah, kalau kendala sinyal itu diatasinya gimana? Bisa minta wifi ke saudara, kakak, atau ayah. Oh gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan untuk sekolah, untuk pemerintah misalnya? Cepat masuk seperti normal. Cepat seperti normal, ya. Sahabat Risan, SMK merupakan salah satu institusi penting di dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Berbagai kompetensi yang dimiliki oleh SMK Indonesia ke depan akan mampu membangun sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan profesional. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Untuk bisa tetap mengakses video-video kami, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.